Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai hobi renang, terutama renang di daerah pantai atau daerah telaga atau semacam danau. Tetapi yang lebih mengasihkan adalah ketika renang di pantai dengan ombak yang besar, dan itu akan membuat kita tertantang, dan saya akan menikmatinya. Tetapi untuk merasakan kedamaian sambil meditasi, kadang saya juga renang di satu danau atau teluk yang ombaknya tidak besar, yang membuat kita tenang, membuat kita damai. Kalaupun ada ombak, hanya menggoyang-goyangkan badan kita, dan kita akan dinina pupukkan di dalam kondisi renang di dalam air. Itu teluk atau kemudian danau yang tenang, tidak ada arusnya. Tetapi ada beberapa pengalaman ketika saya sedang renang di salah satu danau atau telaga yang tenang tanpa disadari, karena saya itu senang menyelam. Begitu menyelam, di bawah itu ada pusara yang kemudian membuat saya terpontang-panting untuk kemudian menyelamatkan diri, naik ke permukaan lagi dengan nafas yang sudah hos, 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 terengah-engah. Ternyata di dalam ketenangan permukaan teluk atau telaga atau danau itu, di bawahnya ada yang mempunyai arus yang keras, yang kenceng, yang menyedot badan kita untuk tenggelam, atau ada juga yang memang tenang seperti di permukaan. Sama-sama tenang di permukaan, dalamnya belum tentu sungguh itu menjadi tempat yang tenang. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Zakaria dan Elisabet, orang pasangan jompo yang diberi karunia Tuhan, akhirnya mengandung dan kemudian akan melahirkan bayi Yohanes Pembaptis. Diceritakan di situ bagaimana Zakaria dalam membuang undi untuk imam yang akan memimpin doa di bait Allah, dia mendapatkan undi itu. Dan ketika dia masuk di tempat ibadat, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai imam, kemudian dia berlama-lama di situ mendapatkan penampakan malaikat Gabriel. Diberitahu bahwa Zakaria yang jompo bersama Elisabet yang jompo juga akan diberkati seorang anak. Istrinya akan mengandung. Lalu Zakaria bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab saya ini sudah tua. Lalu malaikat Gabriel mengatakan, aku Gabriel, malaikat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bahwa istrimu mandul tetapi akan mendapatkan keturunan. Dan kamu akan bisu sampai anakmu itu dilahirkan karena ketidakpercayaanmu. Saudara-saudari yang terkasih, kadang saya merasa bingung. Maria dan Zakaria itu sama-sama mempertanyakan kuasa Tuhan itu. Mempertanyakan apa yang diberikan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Ketika Gabriel menemui Maria, memberi pewartaan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus dinamai Yesus. Mirip juga kepada Zakaria yang istrinya akan mengandung dan mempunyai anak Yohanes Pembaptis. Maria mengatakan, bagaimana hal itu terjadi sebab saya ini belum bersuami. Zakaria, bagaimana itu terjadi sebab saya sudah tua. Sama-sama jawabannya, bagaimana itu hal terjadi. Mencoba bertanya, mencoba tidak percaya, atau mungkin bukan tidak percaya, mencoba memahami, itu tidak mungkin, lalu bagaimana itu terjadi?
Gabriel terhadap Maria halus. Bahwa Maria diberitahu dan tidak ada punishment atau hukuman kepada Maria. Ketika Maria bertanya bagaimana hal itu terjadi sebab saya belum bersuami. Tetapi untuk Sakaria, ternyata Sakaria diberi punishment atau hukuman. Karena tidak percayamu, maka engkau akan bisu sampai anak itu lahir. Apa bedanya Sakaria dan Maria? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kontemplasi saya menemukan bahwa ternyata sama-sama permukaannya teduh, sama-sama menanyakan bagaimana itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami. Bagaimana itu mungkin terjadi sebab aku sudah tua. Sama-sama, tetapi Sakaria mendapatkan hukuman. Tetapi Sakaria dianggap sebagai tidak percaya dan Maria dianggap sebagai percaya. Sama-sama seperti saya ceritakan ketika renang tadi. Teluknya tenang, tetapi di bawahnya terdapat arus yang besar yang mematikan perenang-perenang. Sementara yang satu airnya tenang, bawah pun tetap tenang. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya didatangi seorang mahasiswa. Dia ternyata memperkenalkan diri bahwa bapaknya menjadi prodiakon di paroki di mana saya bertugas. Kemudian mahasiswa itu bertanya pada saya, apakah Romo mengangkat bapak saya sebagai prodiakon baru yang diangkat lagi karena baru saja ada pelantikan? Ya. Lalu dia bertanya, Romo lebih baik di-cancel saja karena bapak saya itu sebagai prodiakon kelihatan bagus, tapi kalau pulang di rumah selalu berantem dengan ibu saya. Kalau bertugas pasti satu, kalau nanti pas jadwal tugas hujan, biasanya marah-marah yang dimarahi ibu saya. Kalau nanti kecapean mengirim komuni, yang dimarahi ibu saya. Kalau nanti ada salah dalam tugas, yang dimarahi ibu saya. Kalau nanti kemudian ada jadwal tabrakan antara tugas prodiakon di hari Minggu dengan acara keluarga, maka kemudian mereka menjadi ribut. Lebih baik tidak usah jadi prodiakon. Padahal bapak itu di hadapan banyak orang, itu menjadi prodiakon yang cukup dihargai, prodiakon yang kompeten, yang bisa diandalkan dan dipercaya banyak orang. Karena dia juga belum terlalu tua usianya. Omongannya masih menggebu-gebu kalau memberi renungan. Kalau mengirim komuni pun masih memimpin doa dengan semangat. Nah, tetapi di bawahnya ternyata kelihatan dia rapuh, sering berantem menyalahkan istri atau pasangannya. Saudara-saudari yang terkasih, sama-sama melaksanakan tugas sebagai prodiakon. Yang satu kebanyakan lebih tenang, yang satu walaupun juga tenang seperti di permukaan, tetapi dalamnya penuh bahaya, konflik, kebencian, kemarahan, dan akhirnya ketika kecewa sedikit saja sudah ribut. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan saya mungkin itu perbedaannya. Maria bertanya dengan tulus, tanpa pretensi, dan itu diketahui oleh malaikat Gabriel. Tetapi Sakaria merasa tidak percaya dengan kata-katanya itu. Dan kemudian Gabriel memahaminya dan memberikan suatu mukjizat yang semakin jelas bahwa dia akan bisu sampai anak itu lahir. Untuk meyakinkan Sakaria bahwa ini benar-benar terjadi. Maka mari kita lakukan pelayanan-pelayanan, doa-doa di hadapan Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena kita merasa diri harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita selalu mengutamakan pelayanan pada orang lain, kepada gereja. Tetapi yang utama adalah kita tulus di hadapan
kita penuh kasih dalam melaksanakannya. Bukan besarnya, banyaknya perbuatan kita, tetapi bagaimana, sejauh mana perbuatan kita dilandasi dengan kasih Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.